Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keumala Elma Sanova dari kelas 5C. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL. Dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Dalam pasal 1 Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa yang pertama, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi lulusan SD atau MI atau SDLB paket A. Yang B adalah kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Yang selanjutnya adalah kompetensi lulusan satuan pendidikan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu yang pertama sikap, pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan yang meliputi 3 jenjang. Yang pertama adalah SD, sekolah dasar, yang kedua SMP, sekolah menengah pertama, yang terakhir adalah SMA, sekolah menengah atas. Kompetensi lulusan meliputi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sikap. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa agar dikatakan memenuhi standar untuk lulus dari sekolahannya adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur, dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan rasional, dan internasional. Yang kedua adalah dimensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah dimensi keterampilan. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan 1. Perkembangan psikologis anak. Yang kedua adalah lingkup dan kedalaman. Yang ketiga, kesinambungan. Yang keempat adalah fungsi satuan pendidikan, dan yang kelima adalah lingkungan. Dimensi proses kognitif terdiri dari C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Yang kedua adalah dimensi pengetahuan yang terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada matriks berikut. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan konseptual yang meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema
model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin sehingga memecahkan masalah-masalah yang baru. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif, yaitu adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Selanjutnya tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Kemendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukan peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.